Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing spiritualnya, sebut saja namanya Ibu Fulani, seorang ibu rumah tangga yang mana beliau itu bermimpi beradu tenaga dalam dengan sosok yang berbadan besar, warnanya hitam. Ibu Fulani dan makhluk besar hitam tersebut sama-sama menggunakan kedua tangan, beradu tenaga dalam, beradu kekuatan tanpa bersentuhan. Terkadang makhluk hitam besar itu yang terdorong oleh kekuatan dari Ibu Fulani, dan terkadang Ibu Fulani yang terdorong oleh kekuatan dari makhluk hitam yang besar itu. Kekuatan mereka awalnya bisa dikatakan imbang. Mereka berdua sama-sama diam, tidak ada satu kata pun. Dan tiba-tiba Ibu Fulani berhasil mendorong mundur sosok hitam tersebut dengan cukup kuat, sehingga membuat makhluk hitam besar itu kalah dan pergi dengan raut wajah kesal. Kemudian Ibu Fulani melihat jari jemarinya sepertinya terluka dan meninggalkan bekas hitam. Itulah visual mimpi yang dialami Ibu Fulani. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur adalah tentang orang yang diizinkan mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Allah berfirman mengenai hal itu di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Yang itu artinya ilmu takwil mimpi bukan didapat dari membaca buku, bukan dari membaca buku tafsir mimpi, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi atau memaknai mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi, berupa petunjuk dalam mimpinya, berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang terjadi
kepada Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa permulaan wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lainnya bisa dibaca selengkapnya pada deskripsi di video ini. Mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ibu Fulani sedang diserang kekuatan yang jahat yang diserupakan dengan simbol makhluk berbadan besar warnanya hitam. Kenapa saya katakan itu kekuatan yang jahat? Karena simbol warna hitam itu adalah simbol keburukan. Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 106 tentang warna hitam, yaitu wajah orang yang kafir setelah beriman, itu wajahnya hitam muram. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi tentang warna hitam, yaitu noda hitam yang menutupi hati orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mimpi tersebut, Ibu Fulani awalnya punya kekuatan yang bisa dikatakan seimbang dengan makhluk jahat yang menyerangnya. Makhluk jahat itu sebenarnya adalah jin. Jin yang divisualkan berupa makhluk besar berwarna hitam, karena bentuk asli dari jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal itu. Nah, di dalam mimpi tersebut awalnya keduanya, yaitu Ibu Fulani dan makhluk jahat tersebut, sama-sama terdorong oleh kekuatan dari mereka masing-masing. Sepertinya seimbang. Tetapi pada saatnya Allah memberikan rahmat, memberi pertolongan kepada Ibu Fulani, yang memang di dalam kehidupan nyatanya beliau itu adalah seorang yang bertakwa, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah sesuai kemampuannya, maka Allah bersamanya. Allah memihak kepada Ibu Fulani sehingga Ibu Fulani diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengalahkan makhluk jahat tersebut. Makanya di dalam mimpi tersebut divisualkan bahwa Ibu Fulani berhasil mendorong mundur sosok hitam tersebut dengan kekuatan yang cukup kuat, sehingga makhluk hitam itu kalah dan pergi dengan raut wajah kesal. Nah, setan, ya, jin-jin yang jahat itu memang demikian. Jika mereka dikalahkan oleh orang-orang yang beriman, mereka itu benci terhadap kekalahan yang mereka alami. Dampak buruk dari serangan makhluk jahat itu meninggalkan bekas warna hitam di jarinya. Itu berkaitan dengan kehidupan nyatanya bahwa terkadang Ibu Fulani di dalam kehidupan nyatanya timbul alergi di jarinya. Nah, warna hitam di dalam mimpi itu tidak selalu harus berwarna hitam pada jari Ibu Fulani, melainkan memiliki makna tersirat mengenai dampak buruk, bisa dirupakan berupa penyakit, seperti yang dialami Ibu Fulani. Dan hikmah dari kejadian yang dialami Ibu Fulani, kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang sunnah beliau, kebiasaan beliau apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau itu menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya, lalu membacakan pada kedua telapak tangannya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat dijangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali.
Semoga kita semua bisa melakukan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.